Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi tanaman. Kita masuk saja pada pengertian bioteknologi itu sendiri. Yang pertama itu pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya yaitu tata konsep teknik kelangsungan hidup manusia ditunjang oleh teknologi. Melalui bioteknologi dibagi dua lagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, di bioteknologi konvensional itu ada produksi. Contoh produksinya yaitu tempe, kecap, keju, mikroprotein. Sedangkan di bioteknologi modern yaitu misalnya kultur jaringan dan rekayasa genetik. Selanjutnya, perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Di konvensional memakai makhluk hidup secara langsung, sedangkan di modern memakai makhluk hidup dan komponennya secara tidak langsung. Yang kedua yaitu tanpa didasari prinsip ilmiah, dan di modern yaitu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga yaitu berdasarkan keterampilan yang diwariskan oleh keturunan, sedangkan di modern yaitu menghasilkan pengkajian berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Yang terakhir yaitu tidak diproduksi secara massal, sedangkan di yang modern diproduksi secara massal. Selanjutnya yaitu sejarah singkat perkembangan bioteknologi itu sendiri. Ragi untuk pembuatan anggur. Kita masuk pada rekayasa genetik, adalah mengubah susunan gen untuk mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan yang diinginkan. Teknik rekayasa genetik yang pertama yaitu fungsi genetik, fungsi protoplasma, amplifikasi gen, teknologi rekombinasi gen atau DNA, pembuatan hibroda. Fungsi genetik yaitu fungsi genetik memungkinkan terjadinya pemindahan gen dari satu lokasi dalam kromosom ke lokasi yang lain. Contohnya rekayasa terhadap bakteri Pseudomonas strigae yang menyebabkan tanaman tomat dan kentang tahan terhadap suhu beku di bawah derajat 5 derajat Celcius. Fungsi protoplasma yaitu penyatuan dua protoplasma akan memungkinkan dua sel bergabung dan diikuti penggabungan materi genetiknya. Penggabungan protoplasma dua jenis sel yang berbeda akan menghasilkan individu baru yang memiliki sifat gabungan kedua sel induk. Contohnya fungsi protoplasma pada bakteri Nacordia lactamdarans yang menghasilkan antibiotik cephalomycin. Selanjutnya itu amplifikasi gen. Amplifikasi gen adalah proses di mana plasmid atau bakteriofag virus yang menyerang bakteri yang diinduksikan ke dalam sel dan kemudian berkembang dengan cepat. Amplifikasi gen sering dilakukan pada sel-sel yang akhir yaitu tidak diproduksi secara massal, sedangkan di yang modern diproduksi secara massal. Selanjutnya yaitu sejarah singkat perkembangan bioteknologi itu sendiri. Ragi untuk pembuatan anggur itu lebih kurang sebelum tahun 6000 Masehi. Selanjutnya ragi untuk pengembangan roti lebih kurang itu 4500 tahun sebelum Masehi. Tembaga ditambang dengan mikroba di Spanyol itu kurang lebih pada tahun 1670. Mikroba pertama kali dilihat oleh Leeuwenhoek pada tahun 1680. Mikroba perusak fermentasi ditemukan di Louis Pasteur yaitu 1876. Enzim diekstrak dan ragi dapat membuat alkohol ditemukan Edward Buchner pada 1897. Selanjutnya yaitu kultur jaringan, adalah teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan dan media khusus. Teori yang melandasi teknik ini adalah teori totipotensi, yang artinya setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Dapat kita lihat pada gambar berikut kultur jaringan. Alat-alat untuk kultur jaringan. DNA dan kemudian disambung dengan DNA baru yang membawa sifat unggul. Tahap-tahap pembuatan DNA rekombinan. Mula-mula orang mencari DNA unggul.
Yang kedua, menyiapkan wahana, yaitu alat untuk memasukkan DNA itu ke dalam makhluk hidup yang akan diubah sifatnya. Selanjutnya yaitu proses rekomendasi DNA, dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu hibridoma. Hibridoma adalah fungsi sel pada organisme tingkat tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan gabungan sifat kedua sel induk. Contohnya fungsi sel manusia dan tikus untuk menghasilkan antibodi untuk pengobatan kanker. Dapat kita lihat pada gambar yaitu organisme hasil rekayasa genetik. Dampak positif bioteknologi ini dapat, yang pertama yaitu peningkatan produksi pangan, yang kedua peningkatan kesehatan, dan yang ketiga penyediaan bahan bakar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi bioteknologi tanaman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.